Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nirmala Sari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Swasta Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran khusus yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta merefleksikannya. Kegiatan yang saya lakukan adalah membagikan implementasi PSE kepada rekan sejawat atau komunitas. Refleksikan pengalaman tersebut dengan menggunakan kerangka 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Oke, jadi selanjutnya Ibu, ada 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional yang harus kita terapkan di kelas. Nah, jadi bukan hanya di kelas, tentunya bagi kita pribadi juga harus ada. Jadi ke 5 kompetensi ini untuk mengelola istilahnya emosi kita. Yang pertama di sini ada kesadaran diri. Nah, jadi di sini kan otomatis kita masing-masing ini punya kesadaran diri kan. Nah, jadi ini adalah satu kemampuan untuk mengelola diri kita sendiri dulu. Setelah kita kelola diri sendiri, baru bisa kita terapkan di kelas, ya di kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri ini adalah suatu cara untuk mengelola diri kita. Kan kita setiap ada masalah tidak langsung dol, ya kan? Ketika kita menghadapi anak-anak kan ada anak-anak yang tipenya diem. Ada tipe anak-anak yang aktif, ya kan? Ada tipe anak-anak yang suka bikin kita, darah kita naik, gitu, ya kan? Ada tipe anak yang memang sengaja mengganggu. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita memanajemenkan diri kita agar bisa mengelola anak-anak ini. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada kesadaran sosial. Ini sebenarnya udah kita terapkan juga sih di sekolah kita. Salah satunya ketika kita punya musibah, ya kan? Kemudian ada rekan kita yang sakit, kan kita data. Ini salah satu empati. Ini hal ini juga bisa kita terapkan sama siswa. Contohnya ketika ada orang tua siswa yang meninggal ataupun yang terkena musibah kebanjiran atau kebakaran. Jadi kita di sini adalah satu kelompok kutipkan sumbangan, ya kan? Kita kutipkan sumbangan, kita kunjungi siswanya. Ini sebenarnya juga sudah kita terapkan karena di sini kalau karena kita bersifat daya kan tinggal di sini, jadi jarang ya kita keluar. Namun kalau misalkan di rekan-rekan kita guru seperti ini, kita emang udah menerapkan, ya kan? Kita datang kunjungi. Ini salah satu kesadaran sosial sih sebenarnya. Ketika ada rekan-rekan kita kan nggak semua ya, rekan-rekan kita ada yang datang, ada yang enggak. Nah, ini mungkin salah satu kurangnya kesadaran sosial. Kalau misalkan setiap orang ini punya kesadaran sosial, tanpa kita ngajak, dia akan ikut. Jadi kita buat aja, misal di HP kan kita di informasinya di grup. Kita kabari lewat telepon kita, yuk kita kunjungi rekan kita. Jadi dengan penuh kesadaran ini kita langsung datang. Nah, kita langsung datang, kita kunjungi rekan kita. Tapi bagi rekan kita yang belum ada kesadaran diri ini, ketika kita ngajak banyak alasan. Ya kan, banyak alasan. Ada yang bilang sakit rambut lah, sakit kuku lah, gitu kan, ada, pasti ada. Nah, jadi ini bagaimana cara kita mengelola kawan-kawan kita ini. Jadi kita ajak, kita beri kesadaran diri, kembali lagi kesadaran diri kita tadi, kita beri pemahaman kepada rekan-rekan kita. Jadi di sini kita bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran sosial kita untuk bersama. Jadi setelah kita memiliki kesadaran sosial ini, tentunya bisa kita terapkan ke siswa. Jadi siswa ini punya empati. Ketika ada rekannya yang terjatuh, misalkan terjatuh tidak itu tahu kan. Nah, kebiasaan kan kita kalau misalnya ada kawan yang jatuh, hahaha, kita lagi ya siswa-siswanya. Nah, tapi kalau ada kesadaran sosial, mereka akan menolong. Nah, mereka akan menolong, membawa ke UKS, kemudian memberi obat, kan begitu. Nah, kemudian selanjutnya
bertanggung jawab. Ketika kita mengambil suatu keputusan, otomatis kita harus bertanggung jawab. Jangan nanti kita hari ini kita buat rapat kemudian hari besok kita kunjungan ya, ternyata yang membuat rapat tidak datang. Nah, ini salah satu keputusan yang tidak bertanggung jawab saya. Nah, mungkin dari rekan-rekan guru yang lain juga misalnya banyak yang udah paham juga kalau mengambil keputusan itu memang harus harus penuh kesadaran gitu, ya kan? Nah, jadi hal ini bisa kita terapkan ke siswa. Jadi ketika siswa ingin mengambil suatu kesimpulan, suatu keputusan, mereka bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Tidak hanya asal-asalan. Kalau misalnya kita memberi tugas kepada siswa, nah ini salah satu keputusan mereka untuk mengerjakan tugasnya dengan penuh kesadaran. Jadi mereka kerjakan. Jadi di sini kerja kita, bagaimana cara kita mengelola diri kita terlebih dahulu seorang guru, baru bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Begitu ibu-ibu. Jadi mungkin ada beberapa hal juga yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita. Nah ini lagi satu lagi. Ketika membuat RPP, kita kan buat RPP ini. Ketika kita buat RPP, kita usahakan masukkan sosial dan emosional ini ke dalam RPP kita. Contohnya berdoa. Kan kita setiap masuk kita berdoa kan. Nah secara kalau dulu kan kita nggak membuat di dalamnya itu ada kesadaran diri. Sekarang ketika kita buat RPP, kegiatannya membaca doa. Ini kita kolomkan aja sebagai pertanda bahwa ini adalah kesadaran sosial. Kemudian kan kita di dalam RPP itu ada kerja kelompok. Nah itu salah satu juga kita buat di dalamnya berelasi. Kerja kelompok itu salah satu relasi, karena berelasi itu adalah kolaborasi, ya kerja bersama. Nah jadi kita usahakan nanti kita akan duduk berembuk lagi ketika membuat RPP itu harus kita kerjakan, harus kita buat di dalamnya, harus ada. Jadi berurut. Jadi ketika kita melaksanakan implementasikan di dalam kelas, sudah sesuai dengan RPP kita, begitu. Pertanyaan panduan yang dapat Bapak Ibu gunakan. Pertama, peristiwa. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Perasaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Pembelajaran. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Pembelajaran selanjutnya. Apa umpan balik yang Anda dapatkan? Penerapan. Apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Peristiwa. Dalam modul ini tetap menggunakan alur belajar dalam pendidikan guru penggerak dengan akronim MERDEKA. Terdiri dari langkah-langkah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pembelajaran ini sangat penting dan berguna, bukan hanya bagi guru dan murid, tetapi juga bagi komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif bagi seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi sebenarnya memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Ia membagikan implementasi PSE kepada rekan sejawat atau komunitas di sekolah. Perasaan. Saya sangat senang saat berbagi dengan rekan sejawat dan bisa melakukan praktik mindfulness. Ada rasa yakin bahwa bila pembelajaran sosial dan emosional ini akan mampu meningkatkan perilaku positif seluruh anggota komunitas sekolah, sehingga di sekolah dapat mengimplementasikan pembelajaran PSE di kelas dengan baik. Pembelajaran. Dari serangkaian aksi nyata yang saya lakukan terkait pembelajaran sosial dan emosional ini, banyak sekali yang dapat diambil hikmah dan pembelajarannya. Di antaranya bahwa untuk menghadirkan kesadaran diri perlu dilakukan suatu strategi sehingga akan mampu benar-benar menghadirkan kesadaran diri dalam segala aktivitas. Dari kegiatan diseminasi pembelajaran yang saya ambil bahwa respon positif dari rekan sejawat dalam menerima dan meningkatkan kemampuan ataupun pengetahuan sebagai sarana meningkatkan kemampuan diri di dalam dunia pendidikan. Umpan balik yang saya dapatkan dari kegiatan ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa mengenali emosi diri sebelum melakukan setiap tindakan itu harus, agar tindakan tersebut tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain.
Selain mengenali emosi diri, kita juga dituntut untuk mampu mengelola emosi tersebut agar kita kembali ke keadaan semula, yaitu dalam keadaan yang bahagia. Untuk dapat menerapkan PSE di sekolah, kita harus saling berkolaborasi. Saya belajar bahwa pembelajaran sosial emosional mutlak diperlukan pada proses pembelajaran agar siswa lebih nyaman, bahagia, dan merdeka dalam belajarnya. Penerapan. Saya akan berusaha mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh mindfulness melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan, dan berusaha untuk berbagi ilmu dan pengetahuan serta keterampilan yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini kepada seluruh anggota komunitas sekolah dan juga rekan sejawat. Sekian video aksi nyata ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.